Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Kenapa kalian harus masuk? Karena untuk pembelajaran saya itu sebenarnya kalau luring, daring itu susah dalam pemahaman karena ini pembelajaran yang harus memerlukan langsung keterampilan. Jadi ini penting sekali, makanya saya menghadirkan kalian dan sudah saya sampaikan jauh hari sebelumnya bahwa masuk ini kita buat secara bertahap, yaitu 10 anak 10 anak. Mulai pembelajaran, silakan salah satu mempersiapkan untuk berdoa. Silakan. Jaga doa mulai. Selesai. Terima kasih. Bagaimana keadaan hari ini, sehat semua? Ada yang merasa pusing-pusing enggak? Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya absen dulu. Yang nomor 1 Faisal hadir. Rumahnya mana Mas? Cuan. Oh, yang kemarin Jimat terus keluar itu ya. Oh, digulai kok malah langsung keluar. Kemudian Muhammad Rifai. Sehat Mas? Rumahnya mana? Ngeses. Oh enggak ya. Jadi saya itu baru pertama kali, jadi belum hafal betul ya. Kita sambil mengenal. Sudah sarapan belum? Oh, kok kayak ngantuk, semangat. Jadi kalau setiap ada permasalahan, misalnya kalian tidak absen atau di Google Meet kalian tidak pernah hadir, itu pasti akan saya sampaikan ke wali kelas kalian Bu Putri. Jadi biar ada penanganan. Dengan seperti ini saya berusaha keras meminta izin dari pihak kepala sekolah untuk bertatap muka dengan kalian, dan saya bersyukur alhamdulillah kalian bisa menghadirinya. Ini sudah penghargaan yang luar biasa. Kemudian dalam pagi hari ini saya ingin menyampaikan yaitu materi pembelajaran menggambar motif ukir tradisional. Sebelumnya sudah sering saya share apa itu kerja ukir, karena di sini kalian kan kelas 2 ini ada teknik kerja ukir 1. Saya sering share. Kemudian saya juga mengkoordinasi kalian untuk membeli pahat. Jadi pahat ini sifatnya wajib. Karena sebentar lagi ini serentak akan pembelajaran tatap muka. Untuk kerja ukir ini sebelum kita mengerjakan langsung ya, jadi memahat di kayu, kita harus paham betul pengetahuan bahan. Pernah membaca materi saya tentang teknik kerja ukir? Yang pernah siapa? Yang pernah membaca? Yang belum pernah? Tunjuk jari. Semua belum pernah. Ini permasalahan. Jadi sebelum menerima pembelajaran itu, kalian itu sudah siap dulu. Pikiran, terus waktu yang kalian luangkan, disiapkan dulu. Datang di sini jangan sampai mikir di rumah. Saya pernah menyampaikan itu banyak sekali ya, bagaimana jenis-jenis motif ukir tradisional. Itu dalam materi ajar sudah saya sampaikan. Kemudian pada saat ini saya ingin menyampaikan atau mengajak kalian bagaimana menggambar motif ukir tradisional. Ada yang tahu makna tradisional? Yang panggil ya. Faisal, mana Faisal? Apa yang kamu ketahui tentang tradisional? Muhammad Rifai, mana? Apa yang kamu ketahui tentang tradisi tradisional? Tahu enggak? Coba kalian buka HP-nya, klik motif tradisional itu apa? Di sini jaringan Wi-Fi-nya lost. Yo, yang sudah ketemu langsung cari.
Kemudian tradisional itu tradisi. Jadi yang ada di tradisi yang ada di suatu daerah. Setiap daerah pasti memiliki tradisional, tradisi atau adat. Nah, tradisi itu banyak sekali. Kalau kita yang di sini yang dibahas adalah motif ukir, tradisi motif ukir. Biasanya itu berada di kerajaan-kerajaan, misalnya Surakarta, Yogyakarta, Pajajaran, Cirebon. Kalian harus mengenal berbagai motif ukir tradisional. Di seluruh Nusantara ini setiap wilayah tuh ada. Jepara, di Bali, di Madura. Kemudian setiap motif ukir tradisional itu memiliki ciri-ciri. Kalian buka motif ukir tradisional, dibuka di gambarnya, itu akan muncul nanti. Di HP Android kalian. Coba. Nah, itu juga ada namanya ya. Motif mana? Motif ukir tradisional Mas. Nah, itu Bali. Coba ini sudah ketemu belum? Nah, gampang Mas. Lagi dia, kotane rene. Hah? Pakai wifi sini dong. Coba diaktifkan wifi-nya. Sudah ketemu? Itu silahkan kalian lihat dulu yang di HP kalian. Itu motif-motif tradisional yang ada di Indonesia. Jadi belajar itu sebenarnya sangat mudah sekali hari ini dengan teknologi. Ini yang saya contohkan adalah ragam hias Pajajaran. Setiap motif itu ada ciri-cirinya. Yang pertama pokok daun. Pokok daun itu yang besar ini, huruf A. Yang besar ini adalah pokok daun. Kemudian cula, F. Ini cula. Cula itu seperti tanduk. Ada pertanyaan tentang motif ini? Paham ya? Paham ya? Jadi silakan dengan apa yang kalian lihat dengan yang ini, itu kalian bandingkan. Lanjut, motif hias Bali. Bentuk pokoknya sama, cuma di detailnya ada ciri khas tersendiri. Ketika kita membuat motif ukir, itu kita juga menyesuaikan media yang akan kita buat. Misalnya kita ini mau mengukir di lemari atau mengukir di sudut pintu atau sudut tiang, itu kita harus bisa mampu menerapkan menggambar motif yang sesuai dengan bidang yang akan dikerjakan. Silahkan kalian siapkan untuk gambarnya semua. Silahkan saya ambilkan kertas. Saya ingin kalian itu mencoret langsung dengan tangan kalian biar saya paham. Kesalahan itu pasti akan terjadi. Jadi kalau melihat gambar ini kok gampang sekali. Nanti kalau diterapkan dengan menggambar sendiri kok beda bentuknya. Yang ini harus kalian pahami. Ya, motif tradisional itu sifatnya pakem, tidak boleh dirubah bentuknya. Jadi koyo wayang. Kalau wayang misalnya buta cakil itu tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh dirubah untune jadi lambene jadi mingkem itu tidak boleh karena itu pakem sama. Jadi motif tradisional itu harus sesuai dengan bentuk aslinya, tidak boleh dirubah. Jangan menggambar motif kemudian di sini masih coba aja. Langsung penuh sesuaikan dengan contoh-contoh di HP atau pertanyaan. Akan dimulai pertanyaan.
untuk membantu ya, untuk membantu. Ini kertas folio kalian. Untuk membantu pertama kali belajar itu bisa ditarik garis bantu misalnya untuk belajar. Jadi ini posisi tengahnya. Misalnya motif Pajajaran ya, supaya itu motif Pajajaran. Kita gambar dulu bentuk utamanya. Akan diperhatikan. Yang pertama itu kita gambar untuk pokoknya. Jadi ini langsung terus misalnya ini kok longgar ya, kalau membuat motif kayu itu harus nyambung misalnya ini cakep misalnya ini. Salah satu motif. Kalau gambar itu jangan putus-putus ya. Nah, perhatikan semua. Garis ini itu jangan putus-putus seperti ini. Jangan seperti ini. Biasanya langsung. Kalau misalnya ini kalau duduk, ya tidak apa-apa, tapi biasakan langsung. Buat daun misalnya. Biasakan. Jadi jangan pegat-pegat, berese, jangan duduk-duduk. Wah. Saya beri waktu 30 menit ya. Tadi terlalu lama di memarahi kalian. Harusnya kan tidak seperti itu, datang langsung belajar itu cepat pintar. Ini datang ngumpulnya ngelera, nyeneni itu kan yang buang waktu. Mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silahkan dipersiapkan berdoanya. Siap, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah ya.